Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Semansa Camp bersama meraih prestasi. Halo Sobat Semansa Camp. Jadi hari ini podcast Semansa Camp kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan menginspirasi, terutama di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rizkan Akbari SPD selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Selamat datang Bapak di podcast Semansa Camp. Terima kasih. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini apa Pak? Ya kalau dibilang sibuk nggak terlalu sibuk karena ini kita masih baru, jadi sedang berbenah-benah menyusun perancangan program untuk beberapa tahun ke depan ini. Ya. Jadi dalam masa planning gitu Pak ya, perencanaan. Oke Pak, nah kita ketahui bersama kan Bapak Rizkan ini merupakan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Nah sebelum menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, Bapak sebelumnya pernah mengajar di mana saja Pak? Mungkin bisa di-sharing kepada Sobat Semansa Camp. Iya baik, terima kasih. Jadi saya cerita sedikit dulu. Sebenarnya saya sudah cukup lama bertugas kalau dihitung dari semenjak tahun 2000 ya, saya sudah mulai bertugas, bahkan mungkin sebelum dari itu juga saya sudah pernah honor gitu sebelumnya di sana. Jadi masa jabatan saya itu sudah terhitung sekarang ini sudah 25 tahun 3 bulan kurang lebih juga ya Pak. Nah awalnya saya juga jadi guru ya, pernah juga menjadi guru SMP, SMA juga pernah, tapi karir saya pertama itu di kampung saya sendiri di Kecamatan Damar. Saya pernah honor di sana di SMP Negeri 1 Damar itu akhir tahun 1999. Kemudian saya pernah juga bertugas di SMP Negeri 1 Selat Nasi, itu kurang lebih 1 tahun lebih ya. Dan waktu itu saya sudah berstatus menjadi guru bantu namanya istilahnya dulu, guru kontrak kalau sekarang ya. Nah kemudian pindah ke SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, saya 1 tahun lebih bertugas di sana, masih berstatus sebagai guru bantu juga waktu itu. Nah di sana juga saya sempat mengajar di SMA PGRI Tanjung Pandan ya. Tapi hanya sebentar juga, setahun lebih. Selain itu sorenya juga saya pernah mengajar di sana, sore hari itu maksudnya di SMA Parbel Tanjung Pandan waktu itu. Nah kemudian itu sampai tahun 2004. 2005 saya mulai bertugas di SMA Negeri 1 Simpang Pesak. Jadi itu saya sudah berstatus sebagai PNS. Saya lulus PNS di Kabupaten Belitung Timur, tapi ditempatkan di SMA Negeri 1 Simpang Pesak selama kurang lebih 8 tahun pas ya. Kemudian saya pindah lagi bertugas di SMA Negeri 1 Manggar. Nah di sana saya tidak terlalu lama, kemudian saya mengikuti tes kepala sekolah dan berhasil lulus, dan saya diangkat menjadi kepala SMA Negeri 1 Damar, kepala sekolah yang pertama kali itu. Karena SMA 1 Damar memang baru dibuka pada waktu itu tahun 2014. Jadi saya mengajar di SMA Manggar tadi sampai 2014 awal, kemudian diangkat jadi kepala SMA Negeri 1 Damar 2014 awal sampai tahun 2022. Nah, saya 8 tahun jadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Damar, mulai dari nol waktu itu karena baru dibuka sampai 8 tahun. Kemudian setelah itu saya diangkat menjadi kepala SMA Negeri 1 Kelapa Kampit sekarang ini dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah, cukup panjang ya. Cukup panjang. Rutenya juga panjang. Pernah di pulau ya, kemudian juga ya hampir beberapa kecamatan ya. Khususnya di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sudah pernah saya jalani gitu untuk bertugas gitu.
Terhitung lama sekali ya Pak, 25 Lumayan. tahun 3 bulan. 25 tahun 3 bulan. Dan di SMA 1 Damar itu 8 tahun ya 8 Pak? tahun, ya. Wah, jadi sungguh pengalaman yang luar biasa ya Pak, 8 Ya, tahun amin. itu. Nah, untuk kemudian Pak, kemudian kan Bapak dipindah tugaskan menjadi Ya. kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Nah, bagaimana nih kesan pertama Bapak saat pertama kali datang ke SMA ini? Apakah mungkin panaskah karena cuacanya atau mungkin sejuk karena sambutan siswa-siswanya mungkin? Iya, terima kasih. Kalau secara geografi tidak ada beda tentunya. Jarak Damar dan Kampit tidak terlalu jauh. Jadi kesan yang pertama memang sangat berbeda karena setiap sekolah itu pasti beda ya. SMA yang sekarang dengan SMA yang sebelumnya itu kita melihat ada perbedaan. Kalau dulunya di SMA 1 Damar itu kan memang sekolah baru, unit sekolah baru, jadi kita mulainya dari nol, segala sesuatunya mungkin masih banyak yang perlu dilengkapi, baik itu dari sarana prasarana, kemudian juga SDM-nya, sumber daya manusia juga harus banyak dilengkapi ya. Nah, berbeda dengan yang sekarang. Jadi yang sekarang tempat di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit ini tempat bertugas sekarang pasti berbeda. SMA 1 Kelapa Kampit sudah jauh lebih dulu berdiri ya. Jadi kurang lebih 34 tahun ya sekarang ya. Sekarang ini yang kelas 12 sudah masuk ke angkatan ke-32 kan. Jadi sudah sangat jauh lebih dulu berdiri. Jadi kesannya sekolah ini memang sudah lebih maju sebenarnya. Kemudian dari sarana juga beda tentunya gitu kan. Nah, kemudian jumlah siswa juga sedikit lebih banyak di sini. Nah, kemudian sumber daya manusianya sudah lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah sebelumnya. Kemudian untuk sarana juga sudah sedikit lebih baik lah gitu kan dari sekolah sebelumnya. Ini kesannya yang saya rasakan gitu ya ketika berada di sini. Jadi saya merasa di sini ada yang potensial gitu untuk meningkatkan baik itu dari prestasi, kemudian juga meningkatkan pelayanan pendidikan itu lebih berpotensi saya melihatnya di sini kesannya gitu. Nah, jadi ini tantangan buat saya pasti buat saya. Kalau untuk sekolah yang sebelumnya tantangannya pasti bagaimana saya harus meningkatkan yang belum ada menjadi harus ada gitu kan. Kalau di sini bagaimana yang sudah diraih ini saya harus tingkatkan lagi gitu. Jadi tantangannya sudah beda gitu dari sebelumnya. Jadi lebih ke mempertahankan dan memajukan mungkin Pak ya di gitu. SMA Negeri 1 Kelapa Kampit ini. Nah, begitu. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana sih kesan Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah nih? Tadi kan ketika pertama kali menginjakkan kaki di SMA. Sekarang kesan Bapak saat menjabat sebagai kepala sekolah. Bisa diceritakan mungkin kepada Sobat Semansa Camp? Iya, baik. Menjadi kepala sekolah ini sebenarnya suatu panggilan ya. Karena tidak semua orang tentunya bisa mendapatkan kesempatan ini, juga kesempatan, dan saya juga tidak pernah membayangkan sebelumnya bisa menjadi kepala sekolah. Tetapi mungkin ini sudah jalur yang harus saya jalani ya, karena dipercaya alhamdulillah menjadi kepala sekolah dan saya jalani. Nah, saya merasakan saya tidak merasa lebih tentunya daripada kawan-kawan gitu, karena kepala sekolah sebenarnya adalah guru yang diberikan tugas gitu kan untuk memanajerial sekolah, kemudian juga mengatur, membina bawahan baik itu guru, pegawai, dan juga siswa-siswinya. Jadi kesannya ya paling kita harus lebih bisa, habis tahu gitu, lebih pandai tentunya. Dan itu tantangan pasti kan buat kita, bagaimana kita bisa mengatur kawan-kawan guru, rekan-rekan guru, mengatur siswa. Nah, jadi yang paling menarik ya kesannya. Jadi dari sana tadi saya mulai beranjak dari awal ya, sebenarnya mulai dari sekolah sebelumnya saya sambil belajar sebenarnya, sambil belajar, tapi seiring dalam perjalanan waktu alhamdulillah perjalanan
menjadi kepala sekolah boleh dikatakan cukup lancar gitu, dan alhamdulillah tahun 2019 yang lalu saya pernah meraih prestasi gitu sebagai kepala sekolah mewakili Bangka Belitung. Saya menjadi kepala sekolah prestasi peringkat 1 mewakili Babel ke nasional pada waktu itu. Nah, itu salah satu bukti gitu ya. Salah satu bukti, bukan berarti kita apa namanya? Tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya gitu kan kalau kita mau berusaha gitu. Nah, walaupun kita soalnya tidak menyangka gitu, kok bisa ya, kok bisa. Awalnya kita nggak pernah berpikir, tapi kalau kita mau berusaha terus bergerak, kemudian juga tidak putus asa, alhamdulillah kita bisa meraih apa yang ingin kita capai sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita tetapkan bersama di sekolah tentunya. Itu mungkin ya kesannya. Sungguh luar biasa sekali ya pencapaian Pak Rizkan ini, pernah menjadi kepala sekolah berprestasi nomor 1 pada tahun 2019. Ya. Sungguh betul-betul menginspirasi dan semoga menjadi suri tauladan bagi sobat-sobat di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit dan mungkin di luar sana. Wah. Nah, tadi kan Bapak ini menyinggung soal tantangan, Pak. Di SMA Negeri 1 Damar apa tantangannya, di sini pun apa tantangannya. Nah, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah, tantangan apa sih yang paling menjadi challenge untuk Bapak? Ya, saya merasakan, saya berkaca dari sini dulu ya, yang sekarang ini. SMA 1 Kelapa Kampit ini sekolah yang sudah cukup lama berdiri. Saya pertama kali datang ke sini melihat gitu ya, kalau dari sumber daya manusianya sudah cukup komplit. Tapi ada yang perlu juga dibenahi. Jadi saya berupaya ya, ingin SMA 1 Kelapa Kampit ini bisa seperti sekolah-sekolah yang lebih bagus gitu ya, yang lebih bagus. Jadi datang ke sini saya melihat dari segi sarana, misalnya SMA 1 Kelapa Kampit ini udah lama tapi kok belum punya misalnya pagar di samping, belum tertutup pada waktu itu ya, tahun 2022. Kemudian juga belum ada ruang UKS-nya, belum ada ruang BK-nya yang representatif gitu ya. Kemudian juga belum punya pos satpamnya gitu ya. Nah, kemudian parkirnya juga belum cukup. Kemudian juga belum ada ruang pertemuan misalnya. Padahal kan sekolah-sekolah yang sudah seumuran gitu dengan SMA 1 Kelapa Kampit yang udah 30 tahun lebih, mereka sudah rata-rata sudah punya fasilitas seperti itu. Nah, jadi saya banyak melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan cabang Dinas Wilayah 5 juga dengan komite, dan alhamdulillah sekolah kita di SMA 1 Kelapa Kampit ini mendapatkan perhatian. Alhamdulillah tahun yang lalu kita dapat bantuan, kita sudah punya ruang UKS, ruang pertemuan juga sudah punya akhirnya tahun kemarin ya, dan pagar keliling sudah tertutup. Jadi untuk keamanan sekolah pastinya itu sudah terjamin, boleh dikatakan seperti itu, karena kita punya pagar yang cukup bagus, sudah punya pos satpam juga untuk penjagaan juga kan, awalnya kita nggak punya gitu kan. Nah, itu salah satu tantangan yang sudah boleh dikatakan terjawab gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, sangat disayangkan gitu kalau sekolah sebesar ini tidak punya fasilitas seperti itu. Alhamdulillah pemerintah memberikan perhatian kepada sekolah kita. Dan terakhir kita juga mendapatkan bantuan ruang kelas baru karena jumlah siswa kita bertambah dan kita mendapatkan ruang kelas baru juga. Alhamdulillah. Kemudian kita tidak hanya menuntut supaya kita diberikan fasilitas, tapi kita juga bisa mengimbanginya. Tidak hanya, tapi kita juga bisa mengimbangi dengan adanya prestasi. Nah, saya dari awal melihat di SMA 1 Kelapa Kampit ini punya potensi gitu kan, anak-anaknya terutama siswa-siswanya punya potensi untuk berprestasi. Nah, saya datang ke sini mulai
mengajak rekan-rekan guru bagaimana kita membina, mendidik, ya, membimbing siswa-siswi supaya mereka juga mampu mencetak prestasi gitu, seperti halnya sekolah-sekolah yang. Jadi kita tidak hanya berbicara nanti prestasinya di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tapi juga kita harus mampu juga seperti sekolah ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah itu terjawab tahun kemarin. Alhamdulillah prestasi kita sudah cukup bagus lah dikatakan, karena sudah ada siswa yang juara nasional gitu kan. Salah satu contohnya salah satu contohnya di tingkat nasional, misalnya ada yang fashion show juara satu itu beberapa kali, bukan cuma satu kali kan. Kemudian juga ada yang juara olimpiade yang dilaksanakan oleh UGM, itu olimpiade kimia ya. Kemudian ada juga yang mendapat juara nasional lomba desain poster gitu kan, itu nasional juga. Kemudian di tingkat provinsi pun kita tidak kalah gitu. Kemudian kemarin ada yang juara ya yang juara apa namanya debat ya. Oh iya, alhamdulillah ini di sebelah saya nih orangnya. Alhamdulillah mewakili Bangka Belitung ke Bali ya, tingkat nasional. Selamat ya. Nah ini salah satu contoh. Sebelumnya itu belum terjadi gitu, belum pernah terjadi. Nah ini suatu peningkatan bahwa potensi itu ada dan dapat kita kembangkan gitu. Jadi yang selama ini mungkin potensi itu belum tergali, sekarang sudah bisa tergali. Dan tentunya harapan kita ke depan tahun ini SMA 1 Kelapa Kapit punya target kita bisa meningkatkan lagi ya, meningkatkan lagi prestasi kita yang tahun kemarin. Jadi kita bisa membuktikan dengan diberikan fasilitas yang baik, yang bagus. Kita kita balas dengan kita tunjukkan bahwa kita punya prestasi dengan meningkatkan, mengembangkan potensi yang ada sekarang ini. Ya, itu saja. Jadi untuk mengembangkan potensi siswa, prestasi siswa itu perlu fasilitas dan dukungan moral yang baik juga pasti, ya itu Pak, pasti tentunya. Dan SMA Negeri Kelapa Kapit itu telah melakukan hal tersebut dan ada buktinya beberapa siswanya berprestasi baik di kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Iya, betul. Wah, sungguh sebuah prestasi yang sangat luar biasa sekali. Nah, kita ketahui ya Pak, salah satu untuk meningkatkan prestasi siswa itu ialah potensi dan inovasi tentunya, dan juga penyediaan fasilitas. Nah, podcast ini pun Vinarasa juga merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan potensi dan prestasi tersebut. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dengan diadakannya podcast Semansa Camp ini? Ya, saya tentunya sangat menyambut baik gitu dengan adanya podcast ya Semansa Camp ini satu media yang sangat baik, sangat bagus dalam rangka kita untuk meningkatkan program boleh dikatakan ini salah satu bagian dari program pencitraan sekolah, dan kita bisa memanfaatkannya untuk mempublikasikan banyak hal di sekolah ini, baik itu dari siswanya, dari guru, bahkan sampai ke orang tua pun bisa kita lakukan nanti. Nah, dengan adanya Semansa Camp ini kita akan bisa lebih dikenal, pastinya akan lebih dikenal, lebih dilirik gitu ya, mungkin sama siapapun gitu nanti. Nah, mudah-mudahan nanti kita harapkan podcast ini bisa lebih membanggakan lah tentunya buat kita, tidak hanya di sini tapi juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain semacam pelatihan, kemudian juga perekrutan anggota barunya nanti ya. Itu harus ada regenerasi ya, karena tidak ini harus terus berjalan maksudnya secara kontinu. Gitu. Jadi intinya harus terus berjalan dan menginspirasi ya Pak, slogan kita bersama meraih prestasi tentunya. Aduh, gak kerasa Pak, kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, apa pesan Bapak untuk SMA dan podcast ini ke depannya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Semansa Camp ya ini bisa semakin menginspirasi ya pastinya buat kawan-kawannya yang lain semakin maju, kemudian juga bisa membantu mengembangkan potensi yang kita miliki tadi melalui publikasi-publikasi gitunya kepada seluruh rekan-rekan siswanya, rekan-rekannya, kepada seluruh siswa, kemudian juga pokoknya Semansa Camp harus bisa lebih
uh, lebih baik, lebih bagus tentunya. Kemudian harus continue ya, harus continue berjalan, jadi bergerak juga bisa lebih cepat, kemudian lebih tanggap lagi. Saya yakin dengan kepengurusan dengan kru podcast yang ada sekarang ini, mereka bisa menjadi contoh nantinya ke depan yang baik juga buat generasi berikutnya, dan itu tidak terputus, nanti bisa lanjut terus ya, dan tetap semangat tentunya ya. Selamat buat Semansa Camp ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi yang Vena tangkap dari pesan Bapak ini ialah tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berusaha dan bisa mengembangkan potensi dengan baik ya Pak. Oke Sobat Semansa Camp, itulah bincang-bincang santai dan tentunya berkualitas dengan Pak Rizkan Akbari selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Pak Rizkan, Vena ucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan Vena untuk bisa bincang-bincang dengan Bapak dan memperoleh banyak ilmu tentunya. Dan kepada Sobat Semansa Camp, tetap tunggu terus inovasi-inovasi baru dan video-video baru di YouTube Semansa Camp. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.